Uji coba pembelian LPG subsidi 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk atau aplikasi My Pertamina di 5 kecamatan menimbulkan keresahan di kalangan pengecer dan konsumen, terutama pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Sejumlah warga menilai membeli LPG dengan KTP menambah susah masyarakat. Dibikin susah kitanya gitu kan, kita ini sudah susah mendapatkan gas yang 3 kilo aja kadang-kadang masih susah, kenapa masih harus dibikin suruh bawa KTP. Kalau di agen itu kita kan repot, antri, ya kan, apalagi namanya KTP. Kalau kita dapat, kalau kagak kan kasihan dong, orang mau masak udah antri nggak dapat. Kalau di warung itu kan kita kan tukar, kita tukar beli balik lagi, nggak ongkos-ongkosan. Kalau di agen kita ongkos-ongkosan. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, para pembeli LPG bersubsidi harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Persyaratan ini menyulitkan warga dan pengecer LPG. Apalagi tidak semua pembeli memiliki telepon pintar. Kemarin itu saya buka dari jam 8 pagi sampai setengah 2 itu tidak ada yang beli gas satu pun, sampai kurang lebih 5 jam itu tidak ada yang beli nyari gas satu tabung pun. Sangat menurun sekali. Turunnya hampir 50% lah. Jadi agak tersendat lah penjualan. Ya. PT Pertamina melakukan uji coba pembelian LPG menggunakan KTP di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipondoh dan Ciputat, Banten, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Batam, serta Kecamatan Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tingginya subsidi memang membuat pemerintah ini terus berupaya untuk memikirkan bagaimana kemudian strategi agar upaya untuk menyalurkan subsidi khususnya dalam LPG 3 kg ini bisa tepat sasaran. Mengingat mereka yang menerima ini tentu jumlahnya tidak sedikit. Oleh karenanya apakah memang benar upaya untuk menyalurkan subsidi LPG 3 kg dengan menggunakan KTP ini sudah tepat? Malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai LPG 3 kg mengapa harus pakai KTP. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang bersama saya di studio saya. Perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Sekjen Dewan Energi Nasional yang pernah menjabat sebagai Dirjen Migas ESDM. Ada Pak Joksis Suwanto. Pak Joksis, apa kabar? Selamat malam. Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Pak Joksis. Kabar baik, selamat malam semua. Terima kasih. Ini mudah-mudahan Pak Joksis selalu sehat karena beliau memang punya peran untuk bisa memberikan masukan dalam proses penataan energi di Indonesia. Berikutnya ada anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKB, Mas Abdul Karding. Apa kabar, Mas Karding? Baik. Sehat? Ini Pak Ketua Sehat. IKUNDIP. Makin sumringah sepertinya. Berikutnya ada Ketua Pengurus Harian YLKI, Mas Tulus Abadi. Apa kabar, Mas Tulus? Ya, selamat malam Mbak Manu. Sehat, Mas Alhamdulillah Tulus? sehat. Dan kita masih menantikan pengamat energi Pak Kurtubi yang juga pernah sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Tapi saya ke Mas Tulus dulu. Mas Tulus, ini tentu ya ada pro dan kontra lah ya. Tujuannya memang baik supaya tepat sasaran. Tetapi tidak mudah juga untuk mengajak satu persatu. Karena tidak semua distributor juga punya data yang pas dan valid. Kalau dari YLKI catatannya seperti apa? Ya memang dengan adanya wacana atau sekarang sudah diuji coba di Tangerang terkait dengan pembelian gas LPG 3 kg dengan KTP ataupun My Pertamina ataupun akan hanya boleh membeli di agen gitu ya. Itu memang sejauh mata saya melihat memang kok pertanyaan masyarakat kemudian kok ribet gitu. Kok jadi ribet hanya beli gas LPG 3 kg. Nah ini pertanyaan yang memang secara common sense bisa dipahami karena kemudian yang biasa membeli secara bebas kemudian harus ada prosedur dan birokrasi khusus untuk membeli gas LPG 3 kg. Nah ini memang bisa dipahami dalam konteks ekonomi, psikologis maupun juga hak konsumen tadi. Karena kemudian kan ada kesan dipersulit, ada kesan nanti apakah harganya akan naik atau kemudian kok semacam ada pembatasan. Nah ini memang karena literasi masyarakat terhadap barang subsidi itu masih minim ya. Karena ini kan sebenarnya barang subsidi yang bagaimanapun yang namanya barang subsidi adalah yang dikendalikan ya. Dikendalikan dalam arti distribusinya ataupun peruntukannya.
Karena kalau merujuk kepada undang-undang tentang energi, yang berhak atas subsidi energi adalah masyarakat, ya betul masyarakat itu berhak, tapi adalah masyarakat tidak mampu. Nah sebenarnya kalau kita mereview ke belakang sejak digulirkannya kebijakan migrasi gas LPG 3 kg waktu itu, tahun 2007 kalau tidak salah ya, sebenarnya kan memang peruntukannya pada kelompok masyarakat tertentu, yaitu kelompok masyarakat miskin. Nah tetapi karena kemudian pemerintah tidak konsisten dan masyarakat juga akhirnya tidak konsisten juga dalam membeli, akhirnya yang tadinya penjualan dan distribusi gas LPG 3 kg itu bersifat tertutup, dalam arti hanya orang tertentu yang dikategorikan miskin atau punya kartu tertentu, tapi kemudian menjadi barang bebas, artinya boleh dibeli oleh siapapun, ya sehingga akhirnya siapapun boleh dan bisa membeli gas LPG 3 kg sampai sekarang tanpa batasan sosial ekonomi tertentu, sehingga wajar kalau kemudian Menteri Keuangan mengatakan 62% kalau tidak salah ya, gas LPG 3 kg mengalami penyimpangan. Nah ini yang saya kira akhirnya menjadi salah kaprah, ya, yang tadinya barang ini barang yang limited, ya, limited edition, tapi kemudian menjadi barang bebas. Nah kalau ingin dikembalikan menjadi barang yang bebas terbatas seperti dulu, memang harus ada effort yang sangat keras, transparan, agar betul-betul memang tidak menyulitkan masyarakat, tapi juga tepat sasaran. Ya dalam arti kita tentu tidak ingin bahwa subsidi akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran, apakah itu BBM, gas LPG 3 kg ataupun subsidi-subsidi lainnya. Tapi yang saya pahami sepanjang subsidinya itu masih melekat kepada barang, ya seperti gas LPG ini, itu menjadi potensi salah sasarannya sangat besar. Sehingga pada akhirnya kalau kita ingin berreformasi dan bertransformasi secara sungguh-sungguh, nanti DPR Bang Karding ini bisa memperjuangkan bagaimana subsidi itu tidak diberikan kepada barang, tapi kepada orangnya, sehingga potensi lebih tepat sasaran akan lebih besar dibanding subsidi kepada barang. Dan apalagi kita tahu sebenarnya subsidi gas LPG ini kan masih sangat tinggi ya. Benar. Kalau kita membeli gas LPG 3 kg yang harganya kisaran 20.000 atau bahkan di bawah, itu kan sebenarnya subsidi negara jauh lebih dari itu. Jadi kalau kita beli harga pasaran sekitar 3 kg itu mungkin harganya sekitar Rp45.000 mestinya. Tapi negara begitu royal, begitu baik dengan hanya 20.000. Nah ini siapa penikmatnya? Nah ini harus diluruskan, jangan sampai ada penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap peruntukan subsidi itu. Kira-kira gambarannya itu Mbak Mano. Mas Karding, ini penyalahgunaannya kan kebocorannya besar. Lebih 50%, tadi disampaikan 62%, catatan kami 68% karena 91,7 triliun lebih. Nah ini kalau DPR memberikan catatan dan rekomendasi bagaimana? Ya, sebenarnya? jadi saya izin ke depan dulu sedikit ya. Pertama, subsidi itu dilakukan untuk memproteksi orang-orang tidak mampu atau orang miskin. Menjaga daya beli, itu harus kita pahami secara filosofi di situ. Terus yang kedua, ya, subsidi khususnya energi saja untuk tahun kemarin itu totalnya 502 triliun. Dari APBN kita sekitar 3.000-an sekian. Itu bayangkan betapa besar subsidi kita terhadap masyarakat. Baru di bidang energi, belum di bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Nah, kenapa bisa tinggi begitu? Ya kan? Karena berapapun yang digelontorkan subsidi itu pasti habis. Pasti habis. Jadi kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, harga eceran yang non subsidi dengan harga subsidi, taruhlah contoh di gas, itu jaraknya luar biasa deviasinya. Misalnya kalau dari tahun 2007 itu kan harga dasar subsidi itu masih 4.000 sekian, ya toh. Sementara harga non subsidi sudah di angka 15.000. Bayangkan berapa bedanya. Nah orang pasti nyari yang subsidi. Karena Nah, gapnya lebih karena 11.000. sistem kita sistem terbuka, artinya
dan data kita data yang belum belum baik. Oleh karena itu masalah subsidi itu sebenarnya kalau saya ya itu masalah di data sebenarnya. Nah, masalah di data. Nah, pemerintah dalam hal ini SDM khusus LPG 3 kg itu mencoba cari jalan keluar. Ya, kalau Pertamina ini kan namanya Pertamina operator ya. Jadi lewat peraturan Menteri SDM kalau tidak salah nomor 70 itu Juni 2002 maka meminta kepada Pertamina untuk melakukan registrasi terhadap subsidi LPG. Nah, ini yang harus dipahami bahwa dari situlah muncul ide namanya penggunaan KTP. Sebenarnya penggunaan KTP ini tujuannya sebenarnya sangat ideal. Tujuannya ya, soal pelaksananya soal lain. Tujuan yang pertama ini semua subsidi itu rata-rata hampir semua sasarannya tidak tepat. Artinya apa? Subsidi didapatkan oleh orang yang tidak berhak. Itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kalau misalnya kalau di BBM itu, misalnya solar itu ya, solar industri solar itu, banyak itu pelaku-pelaku usaha justru main sedemikian rupa sehingga dia bisa menimbun solar. Sama dengan kasus ini. Jadi kalau dalam undang-undang, ya Undang-Undang 30 2007 dan Perpres 38, ya itu disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan subsidi adalah orang-orang miskin. Itu di situ kan? Itu di undang-undang. Di Perpres itu ditambah lagi tambah nelayan dan petani. Itu jadi ini jadi jelas sebenarnya fokusnya sudah jelas. Ya sudah, yang namanya orang miskin atau tidak mampu itu ada 10 kategori, desi sampai 1 sampai 10 ya. Dan juga petani dan nelayan. Nah, masalah di Indonesia ini sebenarnya masalah di data. Nah, kebijakan per KTP-an ini berangkat dari ide supaya datanya lebih profiling sebenarnya ini. Ini uji coba untuk mencocokkan dengan namanya P3KE. P3KE ini data dari Kementerian PMK waktu itu, perintah dari Kementerian PMK. Nanti dimasukkan, jadi teknisnya gini Mano, dimasukkan di aplikasi. Sekarang ini gini, sekarang ini orang mau beli gas itu oleh pangkalan, namanya pangkalan. Jadi ada agen, ada pangkalan, ada sub ya. Nah, oleh pangkalan dicatat secara manual, namanya logbook. Ya. Nah, sekarang ini oleh kebijakan Kementerian SDM ini itu mau didigitalisasi, dicatat NIK-nya, alamatnya, itu nanti dimasukkan dalam aplikasi namanya merchant. Nah, merchant ini nanti disinkronisasi dengan atau divalidasi dengan P3KE yang sudah ada di merchant ini. Nah, di situ nanti dilihat pada saatnya nanti setelah ini rampung betul, tidak terus menggunakan KTP ini, kita sudah langsung pakai lagi aplikasi baru yang sudah jelas datanya. Jadi pemerintah akan mengeluarkan atau Kementerian Keuangan atau Banggar itu melakukan asumsi nanti itu bisa lebih tepat. Kalau sekarang ini coba bayangkan ya. Tahun 2023 itu 138,4. Kalau sekarang 117,11 triliun kalau nggak salah itu subsidi khusus LPG 3 kg. Itu gede sekali. Baik. Jadi sebenarnya niatnya itu untuk memvalidasi penerima subsidi supaya tepat sasaran. Tapi memang banyak celahnya dan ribet kalau kata orang. Nah, kalau catatannya dan seperti apa, sesaat lagi tetap bersama kami. Ini kita ke Pak Joksis, karena Pak Joksis juga pernah jadi Dirjen Migas, urus-urus soal LPG juga. Silakan Pak Joksis. Cukup efektifkah kalau misalnya nanti jadi sistem KTP? Ya, sebetulnya pembelian LPG 3 kg dengan KTP itu
sudah berlangsung lama sampai dengan saat ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Qadir, di pangkalan itu pasti ada tuh nama, KTP, alamat dicatat di buku katalog. Cuman memang secara manual. Nah, pelaksanaannya antara yang terdaftar dengan yang dijual itu memang tidak sesuai gitu ya. Tadi disampaikan 62% sampai 68% tidak tepat sasaran. Faktanya demikian karena memang kalau secara manual itu sulit. Apapun secara manual itu sulit. Karena apa? Kita ada 17.000 pulau, satu pulau berapa ribu agen, berapa ribu pangkalan kan, nggak bisa secara manual. Sehingga satu-satunya jalan yang bisa mengawasi itu adalah dengan IT. Sehingga Pertamina saat ini membangun IT dan sekarang sedang uji coba mulai diterapkan. Uji cobanya maksudnya. Nah, kalau ini berhasil, pelaksanaan secara resminya harus didukung dengan regulasi. Regulasinya apa yang diperlukan? Hanya satu sih sebetulnya, data tadi. Apakah pakai data P3KE tadi? Pesasaran, percepatan, penghapusan, kemiskinan ekstrim. Nah, kalau udah sepakat di dalam regulasinya itu data ini yang dipakai, maka itu bisa dijalankan secara IT gitu menggunakan IT. Tapi kalau misalnya mekanismenya dirubah, bantuan langsung misalnya BLT, karena memang di dalam peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional pasal 21 ayat 3 dan 4 itu disebutkan, ayat 1-nya mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah memberikan subsidi. Nah, sampai saat ini saya belum melihat pemerintah daerah ikut memberikan subsidi. Nah, ayat 3-nya itu disebutkan itu hanya untuk subsidi itu harus tepat sasaran dan golongan tertentu. Kemudian pasal 4-nya disebutkan subsidi itu berkurang secara bertahap sesuai dengan peningkatan daya beli masyarakatnya. Nah, di pasal 3 itu ada yang mengartikan bahwa tepat sasaran kepada masyarakat. Jadi bukan kepada komoditinya, jadi mengartikan kepada langsung ke BLT gitu. Nah, ini kan kalau ini bisa berhasil maka selesai tuh, nggak ribet, yang kayak tadi itu nggak ribet. Jadi subsidinya yang ratusan triliun itu langsung kepada masyarakat yang terdaftar, misalnya kalau kita sepakat di data P3KE itu selesai. Gitu. Nah, ini mungkin salah satu, ada dua alternatif ya, kita menggunakan IT tadi, yang penting datanya, atau artinya itu digunakan untuk memberikan subsidi langsung. Saya rasa itu yang sedang dilakukan uji cobanya oleh Pertamina. Jadi belum diterapkan secara resmi begitu, jadi baru tahap uji coba. Tapi tantangan yang teridentifikasi ketika Pak Joksis masih ada di sana itu apa saja? Sesulit apa? Ya, tadi saya sampaikan di samping meskipun kita sudah berusaha ya, kita tulis tuh di tabung LPG-nya. Dulu kan nggak tertulis, hanya untuk masyarakat miskin, agar supaya orang yang beli itu hatinya tergugah loh, kok saya jadi orang miskin gitu. Tetapi itu tidak berhasil. Mau ditulis apapun tidak malu mengaku bahwa mereka miskin. Kayak orang beli rokok aja kan, rokok bisa membunuh, pakai gambarnya tetap aja orang beli makan. Itu persis sama. Jadi sampai ke situ. Kemudian kita pakai kartu, pakai logbook, pakai kupon gitu ya di lapangan, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kita percaya bahwa sistem IT tetap aja, tapi IT kan ada yang bilang nggak punya handphone, ada sinyalnya ini dan sebagainya. Tapi menurut saya kalau memang tidak BLT begitu ya, ya harus dilakukan, dicoba secara bertahap. Bisa nggak? Bisa. Buktinya apa? Kami berhasil, zaman saya ya, waktu itu Direktur BBM, memindahkan minyak tanah ke LPG 3 kg. Awalnya susah, dibikin meledak sana-sini kan. Kita bertahap dari Jakarta dulu, Jabodetabek, kemudian Jawa gitu ya, Jawa Tengah. Akhirnya berhasil loh. Bisa nggak? Bisa kalau mau gitu. Tetapi semua pihak waktu itu Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla panggil tuh semua. Bareskrim, Kejaksaan begitu ya, semua penegak hukum dipanggil. Jangan ganggu ini, tolong didukung. Ya, tabungnya nggak ada, kita impor gitu ya. Nah, agen-agen minyak tanah yang awalnya nolak kita jadikan otomatis sebagai agen LPG. Nah, sekarang mereka happy semua kan. Gitu. Jadi kita punya contoh bisa berhasil gitu. Asal kita sama-sama semua ya, dari atas
regulasinya mendukung, bawah juga mendukung, ya pastilah ada di awalnya tadi ya mungkin agak sulit dan sebagainya, tapi itu pasti terjadi. Harus ada komitmen Mas Tulus, tapi memang nggak gampang. Segala macam skema sudah dicoba, gimana kalau catatannya Mas Tulus? Ya, memang tidak gampang karena memang komitmen tadi sebenarnya yang sejak awal tidak dijaga dengan baik. Ya, karena kan sebenarnya sekali lagi ini sejak awal potensi pelanggarannya besar, tapi kemudian ada pembiaran untuk terjadi itu. Sehingga akhirnya ya ketika sudah terjadi penyimpangan yang masif begini, itu memang menjadi sangat sulit untuk membalikkan keadaan seperti semula ketika di awal kita bermigrasi dari minyak tanah ke gas LPG 3 kg tadi yang sudah 20 tahun yang silam. Nah, sebenarnya memang instrumen pengendaliannya kan kalau pemerintah berani mengambil satu resiko ya, walaupun mungkin apalagi di tengah tahun politik begini kan pasti nggak berani. Ya. Apalagi kemarin kenaikan BBM juga disinyalir memicu kemiskinan, data BPS. Nah, instrumen pengendaliannya kan tadi sebenarnya ada dua ya minimal ya, ada distribusi yang tertutup tadi dengan berbagai cara, dan kedua adalah pengendalian dari sisi harga. Iya. Ya, harga dalam arti jangan terlalu jomplang harga antara yang non PSO yang 12 kg dan seterusnya itu, yang 5,5 kg juga dengan yang 3 kg. Ini kan harganya terlalu jomplang. Yang satu yang non PSO yang 5,5 kg, yang 12,5 kg kan harganya berapa Pak? 15.500 per kilogram. Sementara yang 3 kg kan harganya cuma 4.250 kilogram, jadi sangat jomplang. Ya, insting ekonomi apapun akan memilih barang yang lebih murah. Karena kualitasnya sama, wujudnya sama, ya sah-sah saja gitu. Ini yang saya kira ada upaya distribusi tertutup atau menjadikan barang ini subsidi yang tadi dengan BLT atau kepada manusianya langsung ya, bukan kepada barangnya. Karena kalau kepada barang pasti terjadi penyimpangan yang besar. Ya, ada beberapa strategi yang kemudian dimungkinkan untuk bisa membuat agar kebocoran ini tidak semakin meluas. Lalu ada strategi apa lagi yang dimungkinkan bisa diambil sesaat lagi? Tetaplah bersama kami. Kita agak ribet ya, karena pembelanjaannya kan mesti harus di agen ya. Agen itu kan ada jam tutup jam bukanya ya. Kalau seumpamanya kita bisa seperti biasanya gitu beli di warung-warung yang sudah disediakan, kan kita kan bisa beli kapan aja. Kapan saya itu kesianan warga, tambah sulit ke sana. Kalau namanya orang di kampung itu kan ribet beli. Masa ibu-ibu beli gas pakai KTP? Aduh maaf ya, kalau untuk pakai KTP ribet. Enakan tuh yang deket, jadi deket dari rumah ke warung yang biasalah gitu. Jadi langsung kalau pas lagi habis, kita mendadak neng-teng ke warung kan gampang. Kalau sayanya harapannya jangan seperti itulah. Maklumi rakyat-rakyat kecil, terus jualan kecil-kecilan kayak gini. Istilahnya penambahan hasil kita setiap harinya. Kalau kita nggak jual bagaimana? Jualnya juga sedikit-sedikit, tabung juga berapa? 8 biji doang, nggak nyampe 10 biji. Ya kalau itu habis ya udah nggak ada lagi. Baik, saya sapa dulu Pak Kurtubi, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung saja nih tanya sama Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, gimana tanggapan Pak Kurtubi mengenai rencana dengan menggunakan KTP ini pembelian? Ya, terima kasih. Maaf agak terlambat. Begini, pasti tadi sudah dibicarakan ya. Salah satu kelebihannya adalah daftar penerima yang berhak menerima by name by address. Mestinya kan begitu, biar tepat sasaran itu by name by address. Dan terbaru dong datanya. Ada yang kita baca ada data dari pensiun sosial atau apa begitu ya, yang untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Yeah. Itu ada yang berhak begitu. Mungkin ada baiknya dialog atau punya data yang mutakhir dari BPS. Sasaran kali ya. Sebab mereka itu mengumpulkan semua data kalau pemerintah butuhkan. Yang ingin saya garis bawahi adalah ini pasti rakyat menderita. Tidak usah dicari-cari kenapanya, ya sudah jelas. Ya, harus menggunakan KTP
Semua orang tahu KTP itu tidak mencerminkan tingkat pendapatan orang. Tidak mencerminkan, ya. Tidak mencerminkan. Jadi bisa saja lalu orang yang kaya akan tetap dapat kalau daftarnya itu nggak benar gitu loh. Itu satu. Kedua, sebenarnya sudah lama saya sarankan ke pemerintah agar meningkatkan produksi LPG. Ya, kita punya sumber daya alam yang bernama C3C4, propan dan butan dalam bahasa kimianya itu bahan baku LPG. Gabung memang yang terbesar itu CO2 di mana? Di Natuna Utara. Yang termasuk wilayah ZEE Indonesia diakui PBB, hukum internasional. Meskipun Cina gedak-gedak aja mau ngerebut itu. Bolak-balik Cina itu pakai tentara penjaga pantai, ya. Dia berpikir kok dibiarin sama Indonesia gas begitu gede, ya. Mestinya itu dulu sebelum inovasi terobosan untuk memaksa rakyat harus pakai KTP. Ini kebijakan kok di bidang migas ini kok arahnya menyengsarakan rakyat saja sih, menyusahkan rakyat ini. Mbok Yao berusaha naikkan produksi LPG. Kita punya LPG gede di sana, memang CO2-nya gede. CO2-nya bisa dipakai mestinya untuk EOR, Enhanced Oil Recovery, untuk lapangan Caltech di Riau. Daripada waktu saya di Komisi 7 itu PSC yang ada di Sumatera produksi tinggi sudah mau berakhir, ya kan? Kontraknya. Lalu mereka membuat program percobaan lah kata begitu dalam kapasitas kecil untuk EOR, Enhanced Oil Recovery. Ya, pakai surfaktan. Sukses dengan surfaktan itu. Ya, berjalan. Tapi tidak ada realisasi karena surfaktan harus dibeli dari Amerika. Coba dibikin studi lebih detail lagi, CO2 yang begitu besar dari Natuna Utara. Bikin pipanya pakai EOR di lapangan besar di Sumatera itu, ya. Mestinya bisa, ini sudah kembali ke Pertamina itu. Nah, kalau itu terjadi, CO2-nya dipisahin, C1, C2 jadi LNG, C3, C4 jadi LPG. Nggak usah impor. Nah, itu yang nggak jalan. Ya, nah, sebentar. Penyebabnya nggak jalan apa? Kuasa pertambangan di beliau ini, di pemerintah, itu yang nggak benar. Pemerintah nggak bisa berbisnis. Tidak bisa membangun pabrik LPG, tidak bisa membangun pabrik LNG, tidak bisa memisahkan CO2 dengan C1, C2, C3, C4, karena pemerintah bisanya nunjuk, sampai sekarang nggak ada yang tunjuk, yang sudah terbukti mengolah, mengembangkan sektor hilir. Di migas itu Pertamina namanya. Waktu dia memegang kuasa pertambangan. Kalau dia memegang kuasa pertambangan, trust dari bank itu percaya penuh kepada Pertamina. Sehingga pendanaan tidak jadi masalah, itu fakta. Silakan. Jadi Komisi 7 selama ini bagaimana mendorong supaya ini skemanya bisa lebih baik lagi. Jadi tidak menyengsarakan. Jadi kalau kata begini, Pak Kurtubi. ini teknis ya. Pertamina atau Patraniaga itu punya kebijakan untuk satu desa, satu pangkalan. Ini kan jarak antara kota ke desa juga cukup jauh. Kayak kampung saya ya, di Sulawesi sana itu, dari kota Palu ke kampung saya itu butuh waktu 6-7 jam. Nah, itu artinya sementara ini tolong jangan sub pengecer ini jangan dibatasi dulu, biar aja dulu jalan. Karena itulah penghasilan sambil mereka, dicoba. seperti itu, Karena nggak bisa diatasi nih, karena di sana kita belum ada pangkalan, agennya juga masih terbatas. Nah itu satu langkah. Jadi sambil menuju ke satu kampung satu outlet itu kita tunggu. Tetapi menurut saya setuju dengan Pak Joko, Mas Tulus dan Pak senior saya ini Pak Kurtubi bahwa data nasional kita ini, terutama anggaplah kita sepakat pakai P3KE, ya, udah itu aja, tinggal disempurnakan. Lalu yang kemudian data ini diperbaiki, kita nanti betul-betul pakai data ini. Kalau sistemnya penjualannya itu pakai mekanisme barang, ya kan? Nah, jadi
kita pakai di situ. Lalu yang kedua kita perbaiki sistem digitalisasi atau online distribusinya. Nanti kalau pertanyaannya apakah ada handphone dan sebagainya, rata-rata sih sudah punya handphone, tinggal sinyal sedikit 1-2. Itu nanti itu bisa pakai barcode, pakai kertas kayak My Pertamina itu. Orang beli bensin itu atau solar, dia tidak harus masuk My Pertamina. Dia cukup pakai kertas yang sudah ada barcode-nya, fotokopi itu di laminating, ditempel begini tuh. Itu bisa Pak. Jadi memungkinkan. Yang penting bahwa yang dapat subsidi itu yang betul-betul yang berhak. Jangan restoran, jangan warung-warung besar, ya nggak boleh itu. Nah itu yang penting. Nah menurut saya distribusinya ke subpengecer itu masih tetap dibolehkan, jangan ditutup dulu. Jangan dibatasi dulu karena itu akan sulit, pasti akan ramai di bawah. Nah sambil uji coba. Nah uji coba ini nanti menurut saya juga harus ada deadline-nya. Nggak boleh uji coba itu misalnya setahun. Nah, kita lihat aja. Nanti harus segera ada evaluasi. Saya kira nanti kita akan bicara dengan SDM di Komisi 7 dan Pertamina dalam hal ini Pak Terniaga. Batas-batas uji coba ini seperti apa. Jadi ada 2 langkah itu. Perbanyak di bawahnya agen itu, kemudian perbaiki sistem distribusi dengan sistem, nanti pakai regulasi tentunya itu. Nah yang ketiga edukasi Pak, kita nggak bisa tanpa edukasi ke masyarakat. Yang keempat, sekarang ini itu agen penjual non subsidi juga nggak ada kan? Nah, maksudnya itu agen non subsidi juga masuk di agen yang ada sekarang LPG aja sudah. Jadi mereka tidak langka dalam konteks pembelian gas non subsidi. Data menjadi kunci by name by address, itu kita sepakat bersama. Edukasi seperti apa polanya supaya masyarakat ini tidak kemudian terus-menerus membeli, karena tadi secara ekonomi pasti akan lebih memilih yang lebih murah karena gapnya ini terlalu jauh. Sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi kira-kira kalau Den, bagaimana kemudian mengupayakan dan mengusulkan supaya rekomendasinya ini terimplementasi dengan baik? Sebelum nanti saya ke Pak Kurtubi, silakan. Jadi sebetulnya beberapa cara tadi yang sudah dibahas dalam mengatasi LPG bersubsidi seperti menaikkan harga misalnya, saya sih di tahun politik ini kayaknya agak sulit ya, meskipun kita kemarin sukses menaikkan harga Pertalite. Kemudian juga kalau BLT ya, tadi katanya datanya juga belum valid. Apalagi di tahun politik nanti ada dugaan macam-macam gitu kan. Nah sekarang dicoba sistem IT, tadi juga banyak tanggapan-tanggapan yang negatif. Nah sebetulnya kami ada beberapa cara, tadi juga sedikit sudah disinggung oleh Pak Kurtubi, Bapak juga. Kita buat atas perintah Presiden juga dan sudah kita paparkan di depan Bapak Presiden selaku Ketua DEN, yaitu kita sebut Grand Strategi Energi Nasional, dan sudah kita uji coba. Nah salah satunya tadi kita meningkatkan produksi LPG dalam negeri baik dari kilang existing yang sedang di-upgrade sekarang di Balikpapan, dan ada teknologi baru juga di Bontang yang bisa meningkatkan produksi LPG kita. Di samping memproduksi dari 88 gas yang masih mengandung propana butana, itu kita akan bangun mini LPG plant seperti di Jambi Merang sekarang sedang proses pembangunannya. Nah kemudian tadi juga sudah disampaikan, disinggung kita, Bapak Presiden juga Januari tahun lalu sudah groundbreaking yang namanya substitusi LPG dengan DME, di metal ether. Ya, di metal ether itu yang sudah di groundbreaking berasal dari batu bara. Tetapi ada juga yang berasal dari gas ya, dari gas alam. Ini investasinya murah dan lebih cepat. Ini juga sedang dalam proses kajian. Kemudian kita terus membangun yang namanya jaringan gas bumi ke rumah-rumah tangga, City Gas. Alhamdulillah saat ini sudah 800.000 lebih sumber rumah tangga, ini lebih murah dari LPG. Dan anytime 24 jam tinggal klik nyala ke air keran. Nah itu kita terus bangun, tetap kita melakukan. Nah yang terakhir dengan kompor listrik ya. Nah ini kita sebetulnya paling optimis dengan kompor listrik. Tetapi. Nah kita sudah uji coba di Bali dan di Solo. Dan di tahun politik ini barangkali takutnya juga ada macam gangguan dan itu terjadi sehingga kita hentikan dulu. Kita sekarang fokus kepada rumah tangga yang menengah ke atas, kompor listrik terus kita jalankan. Nah ini bisa berhasil DME dan kompor LPG. Dengan catatan kita mengajak para pelaku bisnis LPG yang existing
baik itu skala besar maupun skala pangkalan, berbisnis di DME dan kita ajak. Kita tidak meninggalkan atau kita menghentikan. Kita tetap menggunakan, seperti kita dulu mengganti agen minyak tanah dengan agen LPG. 100% jadi agen LPG. Nah, itulah yang perlu kita lakukan sekarang supaya ini berhasil ya, DME maupun kompor listrik. Kita ngajak pangkalan, agen, sampai importer terbesar di negeri ini, kita ajak untuk berbisnis DME dan kompor listrik. Jadi ini salah satu solusi. Silakan Pak Qurtubi. Ya, saran saya adalah sepakat lebih baik memproduksikan LPG dalam negeri lebih banyak lagi. Baik kilang existing dari kilang LPG atau kilang minyak yang ada bisa menghasilkan LPG. Dan satu lagi yang sangat besar itu, saran saya, sudah lama saya sarankan ini, agar segera dibangun pabrik LPG di Natuna Utara. Terus bisa juga langsung dengan pabrik LNG-nya, juga CO2-nya yang besar itu dialirkan untuk menaikkan produksi minyak. Jadi ini akan sekaligus memanfaatkan semua sumber daya alam yang sudah ada di Natuna itu, yang sudah ditemukan puluhan tahun. Nah, sekarang kok sampai sedetik ini kok enggak ada. Tahu sebabnya? Karena sistem tata kelola di bawah Undang-Undang Migas itu yang salah total. Tolong Komisi 7 dengerin ya. Komisi 7 ini ya, Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 itu sumber masalah ini. Kita negara kaya sumber daya alam migas, menjadi rakyat tersiksa seperti sekarang ini, pemerintah cari macam-macam cara sampai beli LPG harus pakai KTP, menyiksa rakyat sebentar. Ya. Ini tidak benar ini cara pengelolaan migas. Saran saya kepada Presiden, mohon maaf Pak Presiden, DPR RI sudah 2 kali tidak berhasil memperbaiki, menghasilkan undang-undang migas yang menjadi penyebab kehancuran produksi migas di tanah air. 20 tahun, turun terus setiap tahun. Apa tidak tahu data itu? Baik. Penyebabnya undang-undang migas. Tolong Pak Jokowi segera perpu. Ganti, cabut Undang-Undang Migas nomor 21, hidupkan kembali undang-undang yang dibatalkan oleh Undang-Undang Migas. Hidup kembali itu, kembalikan kuasa pertambangan ke perusahaan negara. Pemerintah, mohon maaf Pak Joko, pemerintah tidak bisa berbisnis. Jadi dia tidak bisa. Beliau-beliau ini adalah pemegang kebijakan, para regulator. Pelaksana untuk membangun pabrik LNG yang sudah berhasil itu Pertamina dengan biaya murah. Kenapa biaya murah? Bunganya murah. Kenapa bunga murah? Dia dipercaya oleh perbankan internasional dan perusahaan minyak internasional sebagai pemegang kuasa pertambangan, sehingga interest rate-nya lebih murah. Buktinya Pertamina berhasil membangun pabrik LNG di Arun dan Badak dan bunga murah. Sukses. Jadi industri hilir tidak hanya migas, industri hilir semua minerba bisa memperoleh bunga murah untuk membangun, mengembangkan sisi hilir dari industri hulu hilir daripada yang berdasarkan sumber daya alam. Ya. Sedangkan ke negara-negara yang berhak, investor adalah kontraktor perusahaan negara, bukan diserahkan ke perusahaan minyak asing. Ya. Perusahaan tambang asing. Jadi negara harus membantu perusahaan negara. Kasih dia kuasa pertambangan. Terima kasih Pak Qurtubi. Menteri kita hormati sebagai pemegang kebijakan, tapi tidak boleh menteri itu berbisnis. Terima kasih Pak Qurtubi. Silakan itu Mas akan terselesaikan. Silakan Mas Sisi hilir dari tidak hanya industri migas sisi hilir dari industri minerba semua akan menghasilkan penerimaan APBN yang berlipat-lipat. Kalau sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Saya sarankan pakai Perpu Pak Presiden. Ya, terima kasih. Silakan Mas Tulus. Silakan Mas Tulus. Silakan Mas Tulus. Mohon maaf ya. Silakan Mas Tulus. Ya, kalau bagi masyarakat kan tadi ada ketersediaan barang dan harganya terjangkau. Ya, jadi komoditas LPG-nya ada dan harganya terjangkau bagi masyarakat. Dan dalam konteks subsidi kembali bahwa subsidi itu subsidi apapun, baik energi maupun pangan atau apapun, memang definisi subsidi adalah kepada masyarakat tidak mampu. Ya, ini yang saya kira harus kita luruskan. Nah, persoalan meluruskan ini yang kemudian jangan sampai katakanlah membuat satu instrumen yang kurang rasional. Nah, dalam hal ini nanti kita tunggu evaluasi dari uji coba pembelian gas LPG di Tangerang ya, di Tangerang dan di ada 5 kota itu nanti seperti apa tantangan, kendala dan juga keluhan-keluhan masyarakat gitu.
Karena dengan uji coba itu kan nanti mestinya ada hal positif yang seperti apa dan hal negatif seperti apa, dan kemudian nanti diambil kebijakan yang lebih komprehensif. Dulu kan ketika mau mengendalikan Pertalite atau BBM kan Pertamina atau pemerintah waktu itu kan juga gencar untuk menggunakan My Pertamina atau apa. Kemudian saya bilang ya sebenarnya paling rasional adalah instrumen harga. Nah kemudian akhirnya diambil instrumen harga terhadap BBM. Nah ini saya kira juga seperti itu endingnya pada akhirnya ya. Tapi ini kan terbentur pada momen-momen yang tidak tepat. Apalagi kajian dari BPS mengatakan bahwa dampak kenaikan BBM adalah naiknya angka kemiskinan gitu. Ini yang saya kira juga harus jadi perhatian. Baik. Terima kasih Mas Tulus, terima kasih Mas Karling, terima kasih Pak Joksis, terima kasih Pak Kortubi. Mudah-mudahan saja ada kebijakan terbaik supaya masyarakat tidak kemudian diperibet dalam tanda petik akibat dari subsidi yang terus naik. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa.